Orang mesti tahu, hati-hati tahu, Malaysia itu jangan dibuat main-main. Siapapun tuh, geng-gengnya orang tua tuh, hubungin aku nggak apa-apa. Kita tentuin jam berapa, kita tentuin harinya, kita debat terbuka. Di channel Anda nggak apa-apa, di channel saya nggak apa-apa. Bahwa orang ini pernah masuk ke Malaysia, tetapi dideportasi disebabkan dia menghasut orang-orang asli untuk memberontak di Malaysia. Inilah jenis-jenis orang yang provokasi, nampak sekali. Sosokan paham tentang sejarah, sejatinya tidak sama sekali mengetahui tentang sejarah. Tadi aja salah. Saya rasa nih, beliau ini bukan orang Gayo Aceh, akan tetapi nampaknya orang-orang timur. Mungkin nextnya saya akan buat part kedua, karena sudah azan. Saya geram sekali semua orang-orang seperti ini. Memutarbalikan fakta sejarah ya kan. Ingin saya bantai habis-habisan orang seperti ini. Kita ingin menyatakan atau memberikan informasi di antara kedua negara. Bodohnya. Jenis manusia asal komen. Banyak aku tengok komen-komen seperti ini ya, yang berkomen Malaysia mohon guru dari Indonesia. Bodoh ya. Malaysia nih mohon guru dari Indonesia untuk mendidik rakyat Malaysia, tapi mendidik anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada dalam Malaysia nih ya. Bukan mengajar orang-orang Malaysia nih ya. Kurikulum pendidikan Indonesia dengan Malaysia pun dah berbeda ya. Dari ejaan pun dah berbeda. Ini A tuh E ya. Di sini ejaan dia English, kita Belanda. Mana sama. Jadi kalau nak berkomen tuh pelajari dulu, teliti dulu asal usul dia. Jangan asal komen buat malu ya. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton channel utama saya ini, terutama yang sudah mengikuti channel ini dari awal sebagai channel kontra narasi dari Malaides. Ya, setelah video yang tadi kita membahas filsafat, saya jadi semangat lagi untuk posting di sini, biarpun ya engagementnya nggak sebesar dua channel yang lain, karena yang dua itu kan memang channel hiburan ya. Jadi kita itu yang gurih-gurih, yang renyah di sana, bukan pembahasan yang berat seperti di sini. Ya, dan juga salam makan pagi untuk tetangga kita di negeri Malaides ya. Itu tadi video pembuka kita lihat, itu adalah fenomena yang kita saksikan belakangan ini banyak sekali di dunia maya ya. Karena itu juga saya muncul di sini membuat kontra narasi itu gara-gara itu. Itu adalah mereka itu minion-minion asal Indonesia itu yang membenci akar budaya mereka gitu ya. Dan berusaha untuk mati-matian buktikan diri sebagai lebih Malaides daripada Malaides sendiri gitu. Lebih tipe M daripada tipe M sendiri, bukan Malaides aja ya. Tetapi mereka itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu lebih tipe M daripada tipe M yang asli gitu, tipe M di Malaides kan ya. Nah, sebetulnya fenomena ini bukan sesuatu yang eksklusif terjadi di Malaides ya, tapi itu biasa itu di dalam satu kelompok masyarakat, di mana ada satu kelompok itu yang lebih superior, yang dominan, ada satu lagi yang inferior, yang merasa lebih rendah gitu. Jadi ada di sana mereka itu berusaha untuk mendekat ya, untuk identifikasikan diri dengan kelompok yang lebih superior tersebut. Namanya itu kalau di dalam ilmu komunikasi itu namanya prestige pattern atau pola prestige ya, prestige pattern gitu. Nah, fenomena yang terjadi kepada minion-minion ini yang kita saksikan media sosial ini sebetulnya itu bisa kita bedah, analisa ya, berdasarkan teori identitas sosial itu yang dikembangkan oleh Henry Tedgwell. Ya, jadi Henry Tedgwell ini yang itu sebenarnya yang fenomena yang terjadi kepada para minion ini itu sebenarnya adalah bentuk keputusasaan sosial ya, yang itu jadi kalau di dalam ininya rasisme terinternalisasi, artinya karena mereka rasis di sana di Malaysia itu artinya internalized racism katanya kalau istilah Inggrisnya. Jadi kalau kita terjemahkan ya rasisme yang terinternalisasi gitu ya. Dan kemudian yang mereka lakukan itu namanya social climbing betrayal. Jadi social climbing betrayal, jadi pansos, pengkhianatan pansos lah, pansos jadi mengkhianati akar budayanya sendiri untuk pansos ke tipe M gitu. Jadi itu tadi ya bisa kita telaah melalui teori identitas sosialnya Henry Tedgwell. Gimana pembahasannya
Yuk kita masuk, kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas teorinya itu kayak gimana, kita tahu dulu siapa sih Henry Teifel ini ya. Jadi Henry Teifel ini dia itu seorang psikolog sosial. Ya, jadi dia seorang psikolog sosial terkenal karena teori identitas sosialnya atau social identity theory namanya gitu. Nah, di situ dia menjelaskan gimana individu ya, orang-orang kayak para minion ini itu membentuk identitas mereka itu berdasarkan keanggotaan kelompok sosial. Berdasarkan kelompok sosial itu kita pun sama sih sebenarnya, kelompok individu. Nah, si Teifel ini dia lahirnya tahun 1919 di Polandia, dia orang Yahudi, dan kemudian ya Perang Dunia Kedua banyak Yahudi yang pindah gitu, dia jadi warga negara Inggris akhirnya, karena dia mendapatkan diskriminasi sebagai orang Yahudi ya, tahu di Eropa Timur waktu itu masa-masa Hitler gitu kan, Perang Dunia Kedua, dan akhirnya dia menjadi itu warga negara Inggris dan meninggalnya tahun 82. Nah, dalam teori identitas sosialnya Teifel ini dia mengatakan kalau orang cenderung mengkategorikan diri itu dalam kelompok sosial tertentu atau in group gitu ya, dan membandingkan kelompok mereka itu dengan kelompok lain, out group. Jadi kelompok kita ini bandingin dengan kelompok lain atau out groupnya. Nah, ini yang sering jadi mengarah ke in group favoritism namanya. Jadi mengutamakan ya, memfavoritkan kelompok kita sendiri gitu, dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Jadi kelompok yang di luar kita itu didiskriminasi. Itu umum terjadi dalam pola kayak begitu. Nah, konsep ini makanya relevan dia dalam memahami konflik sosial di mana-mana itu, karena ada prasangka di situ kan, ada terus gimana identitas kelompok itu membentuk perilaku individu gitu. Kita lihat umpamanya identitas kelompok tuh, kenapa pola-pola Malaides itu mereka IQ 15 ringgit umpamanya, karena ada pola-pola kelompok tadi. Jadi pola kelompok mereka itu merasa besar, merasa apa gitu, makanya gampang ditipu dengan 15 ringgit itu. Karena mereka itu ada impian bersama mereka itu ya, merasa superior terhadap Indonesia gitu. Jadi kita dapat pemain naturalisasi, mereka harus lebih hebat dari itu. Ada perasaan kolektif untuk mereka itu, dan itu tercermin dari kelakuan individu-individu mereka. Makanya ada benang merah kita lihat antara Butang Folo, Solehah Yaakob gitu. Biarpun mereka itu enggak berhubungan ya secara individu, tapi secara kolektif ada kesamaan pola mereka itu. Makanya kebodohannya, organiknya bodohnya itu sama gitu, biarpun yang satu profesor, yang satu itu penjual panci gitu, tetapi ada satu benang merah yang membuat mereka itu sama-sama kebodohannya itu betul-betul organik, yang bikin keledai aja minder gitu. Jadi sama di situnya. Nah, di sini kemudian Teifel ini juga melakukan eksperimen. Dia melakukan eksperimen yang terkenal waktu itu dengan menunjukkan bahwa orang cenderung menunjukkan keberpihakannya itu pada kelompok mereka sendiri. Ya, jadi pada kelompok mereka sendiri, bahkan dalam situasi yang sangat sepele itu. Dalam situasi sangat sepele mereka menunjukkan itu, misalnya kalau berdasarkan preferensi terhadap lukisan misalnya, itu yang dia lihat gitu kan. Terus dia menunjukkan kuatnya ya, gimana manusia itu untuk melompokkan diri, membentuk identitas berdasarkan keanggotaan kelompok. Makanya orang Malaides itu dengan Malaides kita, dengan kelompok kita sendiri, itu kecenderungan yang sangat manusiawi lah ya. Nah, kemudian si Henry Teifel ini dia itu menjelaskan ya gimana individu itu membentuk identitas sosial gitu. Nah, mereka dalam kelompok gimana mereka menyesuaikan diri dan dengan lingkungan yang mendominasi ya. Ada lingkungan yang mendominasi mereka gitu. Jadi menurut si Henry Teifel ini ada 3 tahapan di situ. Ada 3 tahapan dia dalam proses ini nih. Yang pertama itu namanya klasifikasi sosial atau social categorization ya. Di situ kalau dalam kasus Minion ini kita lihat latar belakangnya ya, latar belakang kenapa Minion itu seperti itu ya, perilakunya itu mereka merendahkan bangsanya, dan mereka itu betul-betul berusaha terlihat lebih tipe M dari tipe M sendiri ya. Itu kenapa gitu. Nah, itu kalau kita lihat latar belakangnya itu karena pekerja migran Indonesia di Malaides ini itu mendapati diri mereka itu dalam kategori sebagai bagian orang Indonesia di dalam masyarakat Malaides yang lebih dominan. Jadi mereka itu predominannya, yang dominan itu orang Malaides di sana. Nah, ya, jadi tapi di Malaysia ini, di Malaides ini, label terhadap orang Indonesia itu sering disamakan dengan buruh murah gitu ya, dengan kriminal, orang yang nggak berpendidikan. Jadi identik dengan itu. Di Malaides ini
konotasi Indonesia itu identik dengan itu tadi, ya buruh murah, kriminal, dan nggak berpendidikan. Makanya kalau mereka maki kita umpamanya ya, kalau mereka menghina kita itu coba dengar, bancu semen, bibi, kata ya gitu ya. Dan ya itu bodoh, IQ 78 gitu. Itu sebenarnya persepsi itu yang di Indonesia ini. Ini yang dirasakan oleh pekerja migran di Indonesia, di Malaides itu yang mereka rasakan dalam keseharian, dalam interaksi sosial keseharian. Stigma itu yang mereka rasakan di sana. Nah, terus yang kedua itu namanya identifikasi sosial atau social identification. Nah, karena ada stigma seperti itu tadi, ya kita itu orang yang pekerja kasar gitu, buruh murah gitu ya, kriminal, terus nggak berpendidikan, itu muncul ini tadi ya identifikasi sosial tadi atau social identification tadi. Di Malaides ini ya, untuk menghindari stigma ini, jadi pekerja-pekerja migran ini banyak yang menyerap nilai-nilai masyarakat Malaidesnya. Ya, Malaides itu terus dan menjauhi identitas asal mereka, dan Malaides ini tipe M-nya gitu. Jadi ini makanya kita sering lihat kalau di sana itu dari cara berbicara gitu, cara berpakaian gitu kan. Bahkan ya itu kita lihat dalam medsos ekstrimnya ya si para minion ini. Mereka sengaja itu menampilkan kalau Malaides itu tanah impian lah. Sengaja mereka tampilkan gitu ya. Ini menurut teori identitas sosialnya Stifel ini ya. Itu kita bedahnya di situ ya. Itu kenapa gitu ya? Kenapa seperti itu? Nah, itu karena ada yang ketiga ini. Itu namanya perbandingan sosial atau social comparison namanya. Nah, itu terjadi karena di Malaides ini sendiri, di tempat mereka hidup, pergaulan mereka sehari-hari itu menjadi tipe M. Ya, Malaides diposisikan lebih superior di sana, dalam narasi resmi. Dalam narasi resmi di sana itu yang namanya tipe M itu lebih superior kan. Nah, jadi pekerja migran yang di sana itu yang ingin diterima di dalam ini yang superior tadi, entitas atau kelompok yang superior tadi, mereka mulai merendahkan Indonesia gitu ya. Dengan cara ekstrem, kalau minion itu dengan cara ekstrem, mereka mencela budaya sendiri gitu, mengolok-olok bahasa sendiri, mengolok-olok sistem pendidikan kita sendiri, mengolok-olok pemerintah kita sendiri, negara kita sendiri korup. Itu kalau ini kita lihat di bedah yang asli persis nih kayak begini nih di posisinya ya. Padahal mereka di Indonesia tuh. Negara yang paling tinggi tingkat penganggurannya di Asia Tenggara. Nomor 1, Indonesia 5,2%. Nomor 5, negara Vietnam 2,1%. Nomor 2, Filipina 5,1%. Nomor 3, Brunei Darussalam 4,9%. Brunei Darussalam pun banyak pengangguran, cuy. Habis kau ingat Kak Brunei itu semua anak raja. Kalau negara yang paling tinggi kriminalitasnya di mana beda? Sabarlah Mbak, yuk kita ini cakap pengangguran dulu baru kriminal. Negara Malaysia tingkat penganggurannya 3,5%. Karena mereka itu sudah melihat itu tadi dalam superioritasnya tipe M. Nah, itu di sini. Terus ini yang kemudian ada yang disebut dengan internalized racism tadi, menginternalisasi rasisme kepada diri sendiri. Jadi rasisnya ke diri sendiri gitu. Internalized racism. Ya, jadi merendahkan diri sendiri, menghina bangsa sendiri, itu yang terjadi. Makanya di dalam diskusi di kolom komentar saya banyak yang ngaku tuh saudara saya pindah ke Malaysia itu jadi sombong, jadi merendahkan Indonesia. Padahal akarnya tuh 100% dari Indonesia mereka. Tapi di sana ketika balik ke sini mereka memandang rendah Indonesia, nggak mau diklasifikasikan sebagai Indonesia. Itu namanya internalized racism. Jadi menginternalisasi rasisme yang terinternalisasi gitu. Jadi ke dirinya sendiri gitu. Nah, di situ kemudian muncul namanya climbing social climbing betrayal. Jadi pengkhianatan pansos, panjat sosial. Jadi untuk pansos itu dia mengkhianati identitasnya sendiri. Dia rasis ke diri sendiri untuk pansos. Nah, itu ada dalam teori identitas sosialnya Stifel ini kan. Nah, internalized racism ini ya, rasisme yang terinternalisasi itu terjadi ya karena ketika korban diskriminasi. Jadi mereka itu sebenarnya korban diskriminasi, mulai menginternalisasi gitu pandangan negatif terhadap kelompoknya sendiri. Jadi dia menerima, oh iya memang kelompokku ini buruk banget, atau memang kelompokku ini gini. Dia mulai menerima itu ya dari pandangan negatif kelompoknya ini. Ini adalah efek yang paling destruktif sebenarnya dari sistem yang sengaja diciptakan untuk mempertahankan hierarki sosial. Malaides sengaja menciptakan sistem ini. Ya, sengaja, dan ini destruktif
kepada orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Makanya itu yang jadi jawaban kenapa misalnya di luar Malaides itu nggak seperti itu ya orang-orang, kenapa Malaides paling parah. Nanti kita bahas detailnya di bawah. Cuman itu tadi dampaknya ya, destruktif gitu, hierarki sosial. Dan akibatnya gitu ya, banyak di sana itu di Malaides itu pekerja migran Indonesia ini, TKI gitu, itu terobsesi untuk diterima oleh masyarakat Malaides ini. Terobsesi sekali mereka untuk diterima oleh masyarakat Malaides, dan itulah mereka itu rela membuang diri mereka gitu, rela membuang identitas keindonesiaannya, merendahkan identitas keindonesiaannya itu seolah-olah menjadi Indonesia itu adalah aib. Bukan seolah-olah, memang mereka itu merasa menjadi Indonesia itu adalah aib. Coba lihat Jantung Pisang tadi ya, si Jantung Pisang dan kemudian Borunaga, Sari Tingting gitu. Itu polanya sama, dia merasa menjadi Indonesia itu adalah aib. Ya, kalau Zainal Story ya dia memuja tapi belum sampai ke tahap, tapi kalau Jantung Pisang itu udah pol menganggap Indonesia itu aib. Borunaga begitu juga, Sari Tingting. Nah, itu. Nah, terus social climbing betrayal ini apa ya? Pengkhianatan untuk pansos itu tadi. Itu ada bentuk pengkhianatan kelompok asal untuk menaiki tangga sosial. Nah, itu yang dilakukan oleh kita lihat si Jantung Pisang ya, Sari Tingting. Itu sosial namanya itu social climbing betrayal. Itu yang dilakukan oleh Sari Tingting dan juga Borunaga gitu. Itu social climbing betrayal itu kalau menurut teori identitas sosialnya Teufel ini. Nah, itu mereka ini ya, minion-minion ini yang di sana itu menunjukkan kesetiaan membabi buta terhadap Malaides. Kita lihat ya yang dilakukan minion-minion ini sambil terang-terangan menghina Indonesia. Terang-terangan mereka menghina Indonesia gitu. Nah, itu biasa itu dalam social climbing betrayal ya, dalam teori identitas sosial ini climbing social betrayal namanya. Social climbing betrayal ini. Nah, jadi itu karena mereka berharap naik kelas di dalam struktur sosial di Malaides itu, naik kelas, dan pada dasarnya ya namanya orang Malaides itu nggak pernah nganggap mereka itu setara sama si Borunaga. Mereka tetap aja lihat warga kelas 2 ya. Kita lihat umpamanya kalau Zainal Story waktu ngomong, tapi saya sadar diri, saya itu bukan penduduk asli sana, jadi saya nggak beli beras subsidi gitu makanya ya kan, saya tetap beri beras impor katanya. Jadi dia itu tetap diperlakukan oleh warga Malaidesnya itu nggak pernah mereka itu menjadi setara dengan warga Malaidesnya yang memang di sana superior itu, mereka itu tetap jadi warga kelas 2 di sana. Tetapi ya itu tadi ada dorongan dari diri mereka itu untuk naik kelas ya, pansos. Itu yang mereka lakukan. Nah, terus sekarang kita bahas kenapa ya fenomena yang seperti kita lihat minion-minion ini banyak muncul di Malaides ini, yang mitrasi paling parah itu terjadi di Malaides. Di tempat lain enggak, di negara lain yang jauh lebih maju, misalnya Jepang, di Taiwan, dan di mana-mana gitu. Nah, di situ ada banyak alasannya ya. Ada banyak alasannya sebenarnya. Nah, jadi pertama alasannya ya karena Malaides ini memang salah satu, pertama alasannya ini dulu. Pasal 153. Nah, 153 gitu. Nah, pasal 153 ini menurut banyak kajian itu membuat pola perilaku yang khas ya kepada tipe M ini. Jadi kebijakan yang memberi keistimewaan kepada tipe M atau Bumi Putra ini itu menciptakan diskriminasi yang sistematis di Malaides ini terhadap kelompok lain gitu, kelompok lain di dalam mereka sendiri ya, tipe I dengan tipe C dan juga orang asli di sana. Tetapi itu juga bukan hanya kepada mereka secara internal gitu, tapi lebih parah lagi sebenarnya kepada pekerja migran gitu. Jadi pekerja migran nggak hanya dianggap tenaga kerja murah sama mereka, sama objek gitu, tapi juga kelompok yang harus tunduk sama mereka itu tanpa hak yang setara gitu, harus tunduk sama mereka gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu karena lemahnya perlindungan hukum sama pekerja migran di Malaides ini dibandingkan Jepang, umpama Korea atau di Taiwan. Di sini itu betul-betul rendah perlindungan hukum untuk pekerja migran di Malaides ini ya. Jadi banyak riset di situ ditemukan kalau pekerja migran di Malaides ini nggak memiliki perlindungan hukum yang memadai gitu. Ada banyak kasus eksploitasi, kekerasan, pelecehan terhadap pekerja rumah tangga gitu ya, buruh perkebunan, itu tanpa ada konsekuensi untuk pelakunya. Itu sering banget di Malaides ini terjadi yang kayak begitu. Nah, ketiga alasannya ya itu
Malaides ini adalah salah satu negara yang memperlakukan pekerja migran itu paling buruk di dunia, salah satu ya, paling buruk. Nah, terutama pekerja migran dari Indonesia, ya, Bangladesh, Nepal, dan Myanmar. Negara itu mereka perlakuan buruk sekali. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang membuat situasi Malaysia ini ininya ya, lebih parahnya itu ya. Jadi itu tadi Myanmar ya. Dan ini menurut laporan Amnesty International ya, menurut laporan Amnesty International tahun 2010 itu mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran di Malaysia ini mengalami perkosaan, penganiayaan ya, nggak dibayar. Terus kondisi kerjanya mirip dengan perbudakan, itu banyak di Malaysia ini ya, perbudakan. Di laporan tersebut itu disebutkan di Malaysia ini bahkan memfasilitasi perdagangan manusia melalui peraturan yang longgar tentang agen perekrutan dan tenaga kerja gitu ya. Jadi mereka nggak ada kebijakannya melindungi pekerja, dilonggarkan itu agen-agennya ini. Nah, makanya kita itu perlu curiga gitu dengan munculnya minion-minion ini yang ngebagus-bagusin Malaides. Mereka sedang kesulitan beras, sama minion ini dibilang aman. Kayak Zainal datanglah ke Malaides, katanya kan di Malaides itu lebih indah daripada di sini. Maka itu mereka itu longgar sekali perekrutan tenaga kerjanya. Nah, dan itu Amnesty International itu yang memberitakan ya, jadi bukan organisasi abal-abal gitu. Terus kemudian ILO juga, organisasi buruh nih, itu tadi kemanusiaan, ini buruh. Dari survei yang dirilis ILO ini, organisasi buruh internasional ini, International Labour Organization, Juni 2023, jadi baru 2 tahun yang lalu, ILO menemukan bahwa hampir sepertiga pekerja migran yang bekerja di rumah tangga nih, di Malaides ini, itu berada di bawah kondisi kerja paksa. Jadi kerja paksa mereka itu ILO yang menemukannya tahun 2003, sepertiga loh. Nah, di ILO ini mengidentifikasikan indikator kerja paksa itu jam kerjanya berlebihan ya, terus lembur nggak dibayar, upah rendah gitu ya, pergerakan terbatas, mereka nggak bisa kemana-mana, dan terus pekerja yang mau berhenti kerja itu nggak diizinkan bekerja. Itu melanggar aturan pekerja internasional itu. Itu sepertiganya di Malaysia diperlakukan kayak begitu. Nah, terus ada di Gajah Mada itu pernah ada buat artikel ya, jurnal mimbar hukum di Universitas Gajah Mada itu membahas diskriminasi terhadap pekerja migran di Malaides ini. Dia menunjukkan memang ada diskriminasi fisik sering terjadi karena perlakuan hukum ya tidak efektif gitu, penyalahgunaan kekuasaan gitu, perdagangan orang manusia itu terjadi di sana. Nah, jadi di situ makanya itu yang terjadi sama orang Bangladesh, terutama kalau diskriminasi fisik tadi ya. Jadi mereka biasa memang karena mereka itu terlahir rasis saya bilang. Nah, kemudian di situ yang keempatnya itu kebijakan pemerintah Malaides itu yang membatasi akses informasi gitu ya, dan itu kita lihat sesuai paling nyatanya itu ya narasi publik mereka itu memperkuat superioritas mereka. Jadi pemerintah Malaides ini merancang narasi publik itu untuk memperkuat superioritas mereka. Nah, itu yang berkaitan dengan penelitian dari KBRI 2008 dulu ya. Contohnya untuk memperkuat superioritas mereka atas Indonesia, itu mereka itu membatasi ya informasi yang baik tentang Indonesia itu hanya 40% di sana. Jadi mereka susun 60%. Berita tentang Indonesia itu berita negatif. Makanya itu yang fenomena yang saya bilang, mereka itu menganggap kita ini miskin semua, kaget-kaget kalau Jakarta itu ternyata ada gedung besar, ada banyak mobil Jepang gitu. Karena itu tadi, informasi publik yang kesana itu mereka sensor ya tentang yang bagus-bagus tentang Indonesia. Ya contoh paling dekat itu waktu Mahathir ketemu Jokowi yang ngemis beras itu. Di Malaides itu di spin, beritanya itu dibalik. Mahathir ini mau ngebantu Indonesia datang ke Jokowi gitu. Jadi mereka balik narasi seperti itu. Nah, itu yang dilakukan. Makanya kejadian munculnya minion-minion itu tadi banyak ya. Nah, terus yang kelima itu yang paling nyata juga, rasisme itu memang udah mengakar di masyarakat Malaides ini.
rasisme ya. Jadi itu yang membedakannya dengan di Korea Selatan gitu, meskipun mereka ada rasis juga tapi nggak mengakar kayak di Malaysia ini ya, di Taiwan, Jepang, mereka juga eksploitatif tapi nggak memiliki, kemudian sama kita juga nggak memiliki rivalitas langsung dengan Indonesia mereka biarpun rasis di sana. Jadi masyarakat Malaysia ini ya, mereka itu sering sekali memiliki sikap merendahkan gitu terhadap pekerja migran Indonesia, sebutannya Indon gitu kan, kemudian digunakan sebagai hinaan. Itu bukti gimana pekerja migran Indonesia itu dianggap sebagai kelas bawah gitu. Nah, terus di sini juga banyak artikel ilmiah yang membahas isu rasisme dan etnisitas ini, yang membahas yang mengakar masyarakat Malaysia ini. Antaranya ini nih, ada entitas politik dan pembangunan bangsa di Malaysia itu. Nah, di artikel ini tuh mengeksplorasi gimana faktor etnisitas itu menjadi dasar kepentingan politik di Malaysia ini ya. Jadi upaya integrasi nasionalnya diarahkan untuk perkuat hubungan antar etnis gitu, menciptakan keseimbangan politik. Jadi mereka itu ada tuh. Nah, ini di artikel ini. Kemudian ada relasi etnis era kolonial gitu, Inggris di Malaysia, kemudian integrasi bangsa Malaysia gitu ya. Studi kasusnya itu kerusuhan rasial 1969 gitu. Nah, terus ada juga kebijakan afirmatif di Malaysia, analisis idiosinkretis penolakan Mahathir Mohamad untuk meratifikasi ICER ya. Meratifikasi ICER itu. Jadi artikel ini menganalisis itu di balik penolakan Malaysia ini untuk meratifikasi ICER. ICER ini untuk penghilangan diskriminasi ras ya. Itu mereka tolak. Jadi seperti itu ya, penelitian ini menempatkan analisa individu ya. Kenapa meneliti Mahathir Mohamad? Karena berargumen pendorong kuat di balik penolakan tersebut memang pengalaman kepentingan politik dia ya, sebagai cenderung Melayu chauvinis dia, Melayu chauvinis, karena ide-idenya berputar seputar Melayu. Jadi kayak begitu. Di artikel-artikel ini kita lihat ya, kita lihat bahwa memang rasisme udah menjadi bagian integral ya dari struktur politik Malaysia itu, dan juga menjadi mengakar di masyarakatnya itu memang nyata kayak begitu gitu. Jadi banyak sekali. Kemudian yang kelima nih, kenapa Minion itu begitu, justru ini agak ironis sih sebenarnya. Itu karena kita itu memiliki kedekatan budaya dengan Malaysia ini, tapi itu justru memperburuk situasi ya, karena seharusnya biasanya kesamaan budaya gitu ya, harusnya memudahkan integrasi gitu. Tapi lagi-lagi karena ideologi kita berbeda sepenuhnya dengan mereka itu ya. Mereka itu ideologinya rasis, kita ini kebangsaannya itu sama gitu. Jadi di kita ini nggak ada orang itu yang Cina lo India ini, enggak, kita itu sama gitu. Budaya kita sama, tetapi ideologi sangat berbeda bentuk ya. Jadi karakter kita beda banget sama Malaysia ini ya. Jadi itu yang bikin justru itu menjadi tekanan lebih besar untuk pekerja migran Indonesia di sana untuk membuktikan diri bahwa mereka itu lebih Malaydes, ya lebih tipe M gitu. Jadi ini mendorong mereka untuk menginternalisasi kebencian terhadap identitas mereka sendiri, terhadap identitas Indonesiaannya, gitu, karena kesamaan budaya tadi gitu. Jadi dibandingkan negara lain gitu ya, Malaysia ini kita lihat memiliki kombinasinya unik, kombinasinya ya, antara rasisme sistematis gitu, supremasi konstitusinya, propaganda media, eksploitasi tenaga kerja, itu yang bikin pekerja dari Indonesia ini betul-betul diskriminasi luar biasa di sana. Makanya saya sarankan selalu, saya bilang ya, kalau memang mau kerja ke luar negeri itu pilih Malaysia ini terakhir deh. Kalau bisa jangan ke sana deh. Banyak banget tekanan untuk kita orang Indonesia kalau kerja di Malaysia ini. Nah, terus kemudian satu lagi, itu ada sejarah hubungan Indonesia sama Malaysia ini yang secara historis memang penuh ketegangan dari dulu ya. Kita ganyang Malaysia apa gitu. Jadi mulai konfrontasi 1960, terus perebutan budaya, klaim-klaim gitu, persepsi. Jadi di Malaysia itu ada persepsi bahwa Indonesia itu adalah abang miskin. Abang yang miskin, kita ini abangnya, tetapi abang yang miskin gitu ya, dalam hubungan bilateral ini gitu. Jadi sentimen ini diwariskan dan diperkuat sama kebijakan dan propaganda media di sana, di Malaysia ini. Nah, sekarang ini propaganda media ini kan bukan lagi propaganda konvensional kayak dulu ya, jadi seperti zaman dulu, tapi sekarang kita itu tempur adu narasi dengan orang-orang random yang nggak jelas, mungkin nggak sekolah pun kita tamat SD di media sosial gitu. Jadi itu rebutan ruang media sosial nih, ruang opini di media sosial sekarang, entah TikTok, entah YouTube, Facebook gitu. Jadi untuk di sana itu makanya orang-orang yang
pintar-pintar gitu yang dulu biasa mendominasi di dalam ruang opini itu ya di komentar pembaca, kemudian di forum-forum ilmiah. Sekarang mereka itu kehilangan panggung gitu. Panggungnya ini dikuasai orang-orang random ini. Kita adu opini itu di ruang publik yang nggak jelas gini. Ya, lu profesor bisa aja dimaki sama anak SD gitu. Nggak ada harga dirinya kalau profesor-profesor yang harga diri tinggi itu sekarang nggak ada, dihajar semuanya. Jadi begitu udah polanya nggak sama lagi kayak dulu untuk medianya. Nah, dan ini yang dilakukan oleh Malaides ini ya, mereka itu sistematis kita lihat ya, mereka menyutradarai atau mengarahkan minion-minion ini untuk bahas tema tertentu. Kalau ada satu orang nggak mereka sukai kayak misteri dulu kan, semuanya nyerang misteri dari berbagai sisi gitu. Jadi mereka itu terstruktur. Sementara kita sporadis di Indonesia ini, tapi karena kita memang banyak dan kita itu memang orang yang mencintai bangsa kita ya, dan dari dulu juga kita biasa perang semesta, akhirnya muncul kontra narasi itu dari mana-mana dan mereka itu kelabakan gitu. Ada kayak Pak Adi Supriyadi itu dari segi bahasa, ada nanti dari segi apa gitu. Serangan itu banyak kemana-mana, kebingungan sendiri mereka sekarang, mereka terorganisir gitu karena polanya itu nggak ketebak kita ini. Nah, jadi seperti itu dia main dari pola ini, pola apa namanya, penguasaan media tadi ya, tapi medianya sekarang udah media sosial nih, jadi random gitu. Nah, jadi media sosial ini jadinya betul-betul hutan rimba gitu ya, hutan rimba. Siapa kuat dia menang gitu, siapa yang lemah ya tenggelam. Nggak ada untuk perang di sini, nggak cocok untuk orang cengeng yang baperan gitu, nggak bisa, nggak akan tahan dia di sini gitu. Kayak saya dikatain apa gitu sama orang semodel Borunaga gitu kan, baperan gitu ya udah nggak akan muncul lagi. Itu penguasaan opini sekarang di media ya. Nah, diskriminasi strukturalnya dan sosial di Malaides ini itu bukan sekedar dipandang rendah gitu. Orang pekerja imigran di Malaides ini bukan sekedar dipandang rendah gitu, tapi mereka itu betul-betul direduksi menjadi entitas tanpa harga diri. Pekerja migran di Malaides ini kan. Nah, label Indon itu tadi digunakan penghinaan kan. Mereka itu sering menjadi korban eksploitasi gitu, hampir pelecehan gitu tanpa perlindungan hukum yang memadai gitu. Nah, kendali media narasi publik ini lah yang di KBRI 2008 itu kemarin, gimana 60% berita itu yang tentang keburuk Indonesia 40 itu bagian dari kendali media ini ya. Jadi mereka itu mengontrol media supaya memperkuat citra kalau Indonesia itu negara yang inferior. Itu yang membuat pekerja migran, bahkan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia itu yang pulangnya cenderung itu untuk merendahkan Indonesia dibandingin mahasiswa-mahasiswa tempat lain, itu karena mereka itu terus hidup di dalam informasi yang menciptakan persepsi bahwa Indonesia itu kayak begitu, rendah, nggak ada ini gitu ya. Dan itu biasanya juga bukan hanya terjadi di Malaides, itu di kelompok sosial manapun. Misalnya kalau di Surabaya tuh, itu biasa yang dianggap rendah itu orang Madura gitu. Kalau di Jakarta orang Betawi gitu ya. Kalau di Aceh dulu orang Gayo, di Banda Aceh. Jadi yang kayak gitu-gitu selalu ada gitu ya. Di tempat lain tuh orang Jawa biasanya. Kalau di Jakarta tuh Betawi orang Jawa tuh, Jawir lo ini lo gitu. Jadi ada satu kelompok masyarakat tuh rendahkan. Nah, kalau di Malaides ini ya Indonesia, Indon itu tadi. Nah, jadi makanya kita lihat di sini kedekatan budaya kita dengan Malaides itu justru menjadi beban gitu, alih-alih membantu integrasi gitu. Jadi kemiripan budaya dan bahasa kita dengan mereka itu justru menciptakan tekanan lebih besar untuk pekerja migran Indonesia untuk membuktikan diri bahwa mereka itu layak diterima. Itu yang dilakukan minion itu ya, mereka itu layak diterima, mereka harus bekerja lebih keras gitu untuk diterima, untuk bukan sekedar orang Indonesia biasa. Aku Indonesia tapi bukan Indonesia biasa gitu. Yang itu yang akhirnya mendorong mereka untuk menginternalisasi ya superioritas palsu masyarakat Malaides ini. Mereka superioritas tapi palsu gitu ya. Ya contohnya di bola lah kita lihat ya. Mereka, nah ya fenomena ini tentu saja ya membawa dampak serius untuk pekerja migran Indonesia ya. Nah, kritis identitas parahnya paling contohnya yang minion tadi ya, para minion itu tadi, itu mereka itu jadinya sekarang ini terjebak menjadi individu di antara dua dunia gitu. Di Indonesia mereka udah nggak diterima ya, orang Indonesia udah benci sama mereka nih, nggak Indonesia. Nah, di Malaides sendiri mereka itu tetap jadi warga negara kelas 2, nggak pernah dianggap jadi tipe M. Mereka ya lo tetap aja Indon gitu, mau kayak gimana bagi orang Malaidesnya ya. Nah,
perpecahan di antara pekerja migran ini itu menimbulkan perpecahan gitu. Jadi jurangnya makin lebar antara mereka sama kita gitu, dan juga orang-orang pekerja di Malaides ini, TKI di sana yang merasa cinta Indonesia itu makin nggak suka juga sama mereka gitu. Jadi perpecahannya makin lebar. Nah, orang-orang seperti Minion ini udah milih cuci tangan aja di akar mereka, terutama apalagi orang-orang Indonesia yang udah jadi warga negara Malaides sana, itu udah nggak nganggap Indonesia lagi gitu. Nah, terus itu juga eksploitasinya jadi makin mudah bagi orang Malaides karena perpecahan ini tadi gitu ya, karena mereka itu merasa ya orang Indonesia aja nggak menghormati bangsanya gitu. Jadi mereka itu makin rendah, memperkuat stereotip kalau Indonesia itu bangsa kelas rendah, orang bangsanya sendiri nggak menghormati gitu. Ya, jadi makanya ini kita lihat bedanya dengan orang-orang Malaides yang cari makan dari netizen Indonesia kayak si Butang Folo gitu ya, terus Bang Suheri atau Bruzul Tengkuru gitu. Mereka itu memuji-muji Indonesia, tapi kan nggak pernah mereka menjelek-jelekan negaranya gitu. Beda banget sama Minion ini. Dan itu karena adanya itu tadi ya, karena psikologi superioritas tadi. Nah, oke. Jadi itu kayak begitu. Sekarang kesimpulan ya, dan rekomendasinya gimana? Nah, fenomena dari internalized racism dan social claiming betrayal ini itu di kalangan pekerja migran Indonesia itu konsekuensi dari sistem diskriminatif ya yang udah lama mengakar di Malaides ini, dan teori identitas sosialnya Teifel ini menunjukkan kalau gimana tekanan sosial itu bisa membuat individu ya para Minion ini contohnya menolak identitas asal mereka ya, menolak identitas asal mereka demi mendapatkan penerimaan dalam kelompok dominan. Nah, Minion ini tadi dia itu menolak asal mereka itu supaya diterima sama orang Malaides ini. Nah, untuk melawan fenomena ini, ada beberapa yang harus kita ambil. Pertama, itu membuka akses informasi yang jujur dan berimbang. Nah, pekerja migran itu, TKI kita itu harus memiliki akses berita yang tidak hanya membuat propaganda negatif tentang Indonesia, supaya mereka bisa melihat realitas itu yang secara lebih objektif. Ya. Nah, inilah pentingnya adanya channel-channel kontra narasi kayak saya ini. Gitu. Ya, harus lebih banyak orang Indonesia bikin kontra narasi seperti ini. Gitu. Seperti 3 channel saya ini ya, dan sekarang udah banyak saya lihat. Ini bukan hanya menunjukkan sisi positif Indonesia kalau channel-channel kayak gini nih, tapi juga mengeksploitasi sisi negatif Malaysia itu juga harus kita eksploitasi sisi negatif mereka, karena yang selama ini secara sistematis disembunyikan sama pemerintah mereka gitu ya, sembari dan mereka memberi stigma negatif ke kita ya, contohnya sebutan Indon, kalau sekarang ini terus Konoha, IQ 78, merendahkan itu ya. Nah, ini karena ini memang akarnya pola prestis, jadi dia merasa keren gitu, jadi tipe M gitu kan. Minion itu merasa keren kalau dia itu diidentikan dengan tipe M. Jadi kerennya tipe M ini yang harus kita hancurkan. Makanya lihat mungkin di video-video saya ya, kalau ada kesempatan bikin juga julukan, karena ini memang api dilawan api. Kita nggak bisa memohon-mohon mereka, udahlah kita itu saudara dihormati, jangan dong panggil kami Indon, jangan panggil Konoha, jangan bilang IQ 78, kami kan nggak kayak gitu, nggak jalan. Jadi harus dengan api. Gimana kita lawannya juga, makanya saya bikin istilah tipe M gitu ya, kemudian IQ 15 ringgit, Bani Sarapan, wal angan-angan sekarang itu untuk melawan itu tadi harus kita buat istilah-istilah itu, dan ke depan entah istilah apa lagi nanti yang keluar kan. Jadi prestis mereka itu sebagai tipe M yang digambarkan mereka itu tuan itu harus kita hancurkan ya. Seperti ini buktinya, mereka itu pemalas, mereka itu penghayal, pada nggak kejadian apa-apa, cuma bisa omong besar. Kemajuan sepak bola kita PSSI itu sukses besar untuk ngancurin propaganda mereka bahwa mereka itu superior, mereka itu baik-baik. Itu sukses banget di bola, udah. Di bola hancur. Makanya hancurin terus. Itu harus kita lawan, ya. Jadi dengan kita mengeksploitasi mereka itu penghayal, omong besar gitu ya, tapi nggak ada hasil. Itu membentuk persepsi yang lebih objektif tentang tipe M ini sebenarnya nggak sekeren-keren itu juga gitu ya, nggak keren juga. Jadi orang Indonesia nggak silau ngelihat tipe M ini, bahkan malu kalau jadi tipe M gitu kan. Mereka itu pemalas, mereka itu profesornya levelnya model kayak si Solehah Yaakob, bahkan konsep ilmiah yang landasan ilmiah sama pondasi ilmiah aja nggak paham dia, itu level profesor. Ya apalagi model orang-orang tipe M pinggir jalan, ini profesor. Ya profesor di IUM gitu, nggak bisa membedakan, nggak paham dia.
Dasarnya ilmu aja dia nggak paham. Landasan dengan pondasinya ilmiah itu aja dia nggak tahu. Dan itu dia keluar-keluar ke semua forum-forum internasional. Itu level profesornya gitu. Jadi hal objektif begini harus kita tunjukkan ke dunia, tunjukkan kepada orang-orang Indonesia. Kalau nggak keren-keren amat jadi tipe M itu, justru aib jadi tipe M itu yang harus kita tunjukkan gitu. Nah makanya mereka dengan kita begitu, mereka juga akan berpikir untuk menghina kita di IQ 78 Konoha gitu ya. Ya lihat aja contohnya ya. Kalau kita kejam, dulu siapa? Ricky. Karena dia bisa nekan Ricky, itu dihabisi. Misteri dihajar sana. Tapi di channel saya berani nggak mereka reaksi? Habis ya, habisin gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Dia harus tahu konsekuensinya. Lo berani macam-macam, gue tampol gitu. Kita harus menunjukkan kalau kita itu punya kekuatan untuk nampol mereka. Mungkin dari semua channel-channel YouTube, channel saya paling dibenci sama Maladesh, tapi paling jarang mereka reaksi. Paling jarang mereka reaksi. Karena begitu mereka reaksi, contohnya kayak si Mr. Viral itu kan, udah saya jadiin meme. Zainal Story saya jadiin meme. Jadi mereka harus tahu gitu, berani mereka musik buat tampol lebih berat loh. Itu yang harus kita lakukan untuk melawan mereka itu. Nggak bisa sama orang-orang rasis kayak begitu, kita itu baik-baik, oh kita ini saudara dalam Islam, kita ini nggak boleh begitu. Nggak bisa. Harus kita lawan, harus kita tampol gitu. Nah, hanya dengan ngasih perlawanan seperti itu, kita bisa lagi membangun kebanggaan identitas keindonesiaan kita di kalangan pekerja migran ini. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kita nggak melawan lo baik-baik itu, nggak dihormati orang. Kita dihormati orang kalau kita ditampol, kita bisa nampol balik gitu. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ini berdasarkan teori sosialnya Henry Stifel ya. Jadi Henry Stifel ini gitu. Jadi itu yang bisa memperkuat solidaritas dari migran itu lagi. Bahwa kita itu melawan. Ya, kita itu nggak diam dihina. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Dan sebenarnya ini sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah juga ya KBRI. Tapi KBRI Kuala Lumpur ini kita tahu sendiri gitu. Ada masalah mereka menghina kita, malah KBRI itu bukannya membela Indonesia, malah jadi corongnya pemerintah Maladesh. Fungsinya itu jadi seperti humasnya Maladesh gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus melawan sendiri sebagai masyarakat. Ya, jadi begitu dulu video kali ini dari saya. Ini udah mau sahur soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Indonesia duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Salam sarapan pagi. Bani sarapan. Makan roti canai. Bani sarapan. Minum teh tarik. Bani sarapan. Makan nasi lemak. Bani sarapan. Aduh aduh, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Aduh aduh, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Selalu menghayal, cuma angan-angan. Kata prudensial, satu dari 3 sakit jiwa. Aduh aduh, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Aduh aduh, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Ikut ngantri beras, tapi dipecat Petronas. Tidak jadi sarapan, perut jadi lapar. Bani sarapan. Aduh aduh,
aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Adu-adu, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Adu-adu, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Adu-adu, aku jadi gendut. Si Otong pun ikut mengkerut. Si Otong pun ikut mengkerut.